kami pun memberi kesempatan lah kepada saudara Firdaus minta maaf yang benar. Akui aja kesalahannya, gentle. Harusnya dia sebagai pengacara punya mental yang gentle, punya mental yang bagus untuk mempertanggungjawabkan apa yang diucap oleh mulutnya. Minta maaf aja yang benar. Ya kan emang itu yang diingin sama netizen, kan gue udah bilang, gue berdua Gus ini udah buat tampolan aja. Makanya kenapa gue bilang Acong Latif itu cari panggung, pansos. Ini gue sebenarnya nggak apa-apa sih, dia kan sebagai pengacara. Gue amin gue sah-sahkan aja kan, dia melaporkan gue. Tapi yang gue bingung, kok ini terlalu dipaksakan gitu loh. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita menyorot ucapan dari Firdaus Owiwobo yang menuduh bahwa Acong Latif itu ingin pansos dengan memanfaatkan kliennya. Hal ini biasanya tergambar dari alam bawah sadar Firdaus Owiwobo yang memang juga ingin memanfaatkan kliennya untuk tenar. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kali ini kata lansir dari kanal YouTube Intense Investigasi. Di situ Acong Latif sebenarnya memberikan kesempatan kepada Firdaus Owiwobo untuk meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam, bahwa omongannya yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun itu syahadatnya batal, atau bagaimana seperti yang video yang diberikan oleh Acong Latif kepada kepolisian sebagai barang bukti, itu harus diakui secara gentle oleh Firdaus Owiwobo. Tapi bukannya meminta maaf, Firdaus Owiwobo justru dalam permintaan maafnya menyerang Acong Latif dan menuduh Acong Latif itu pansos. Hal ini tentu bikin geram Acong Latif, dan awalnya memberikan kesempatan untuk meminta maaf, tetapi karena Firdaus Owiwobo tidak punya itikat baik, maka Acong Latif pun terus bergerak dan memang serius untuk mempidanakan Firdaus Owiwobo. Dan Firdaus Owiwobo mengatakan bukti-bukti bahwa Acong Latif pansos, yang itu sepertinya memang juga dilakukan oleh Firdaus Owiwobo terhadap kliennya para dukun. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya? Kita simak pernyataan dari Firdaus Owiwobo kali ini dan kita bahas dan kupas tipis-tipis di fakta Bang Pin ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, and komennya sangat diharapkan untuk Anda, dan kami balas dengan doa yang tidak terputus pada setiap like, subscribe, and komen di channel ini. Firdaus Owiwobo rupanya tidak hanya meminta maaf saja, dirinya pun juga berencana untuk melaporkan pelapornya ke polisi. Ya, Firdaus menduga menjadi korban konspirasi Acong Latif dan kawan-kawan untuk meraih popularitas sebagai advokat. Firdaus membidik seterunya dengan tuduhan membuat laporan palsu dan juga pencurian video miliknya di sosial media tanpa izin. Menanggapi rencana laporannya, klien Acong Latif pun mengaku jika Firdaus tidak bisa melarangnya, karena itu sudah menjadi haknya sebagai warga negara. Karena kalau laporan gue besok masuk nih, lapor balik gue masuk tentang pelaporan palsu, kan kasihan kliennya. Kliennya ibu-ibu, ya kan, ibu-ibu ini kan pasti konsultasinya sama si Acong Latif. Gimana Pak Acong, CS, rekan, apakah ini masuk? Kalau masuk oke, saya ikut. Kan gue takut ini cewek cuma jadi korban doang, korban konspirasinya Acong biar tenar, jadi terkenal, jadi pengacara. Nah, begitulah yang dikatakan oleh Firdaus Owiwobo. Hal ini menarik karena biasanya orang menilai orang itu dari pengalaman pribadinya.
Jika tidak punya pengalaman pribadi, sulit orang menilai orang seperti anggapannya. Dan sepertinya Firdaus memang begitu dengan para dukun. Firdaus mendialogkan Acong Latif dengan kliennya, ini berarti punya pengalaman berdialog dengan kliennya. Kalau masuk kita ikut. Dan Firdaus pun saat menuduh Acong Latif untuk berkonspirasi di dalam kasus ini dan ingin tenar, dia pun sebenarnya punya pengalaman berkonspirasi dengan para dukun untuk juga tenar di awal-awal. Karena kita tahu seluruh laporan dari Firdaus, 11 laporan itu juga tidak jalan, masih belum jalan sampai hari ini. Tetapi Firdaus sudah berkoar-koar dengan para dukun dan diundang di sana sini untuk ketenarannya. Artinya tuduhan kepada orang lain itu pasti punya dasar pengalaman di dalam alam bawah sadarnya. Yang dituduh itu sebenarnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi tuduhan Firdaus Uwibowo ke Acong Latif itu sepertinya membongkar juga konspirasi dirinya dengan para dukun. Karena begitulah Firdaus di dalam menyikapi kliennya para dukun tersebut. Tapi memang dalam hal ini Acong Latif kliennya adalah perempuan. Jadi Firdaus kliennya laki-laki. Mungkin itu saja bedanya. Soal konspirasi, Firdaus sudah mengungkapkannya sendiri bahwa memang dia sepertinya berkonspirasi dengan para dukun, menyerang Marcel Radival demi memanfaatkan kasus ini agar tenar. Kalau dia mau melaporkan balik saya itu silakan. Tidak ada yang melarang juga, itu hak dia. Setiap warga negara mempunyai hak untuk melaporkan siapapun, mempunyai hak untuk melarang siapapun juga. Dan dua durasinya tuh pada saat itu gue video setengah jam kalau nggak salah, gitu. Tapi yang diambil sama mereka cuma 2 menit apa setengah menit, gitu loh. Loh kok nih video utuhnya mana? Sementara gue live di Instagram gue setengah jam, hampir setengah jam. Penjelasan gue tuh detail gitu tentang itu. Diambil lah di sini, dipotong. Nah ini kan gue bilang ini pencurian. Nah akhirnya menurut pasal 5 ayat 4 ya Undang-Undang ITE, setiap perkara yang perkara Undang-Undang ITE ya mengedepankan alat bukti yang tidak sah itu kan tidak bisa dipakai. Hakim wajib mengesampingkan kasusnya. Tidak sah dong, maling malah gue bisa tuntut. Kenapa ngambil gambar gue nggak bilang-bilang? Ini. Nah begitulah. Itu juga pengalaman Firdaus. Selalu tidak detail dalam memberikan barang bukti atau memberikan pernyataan. Kadang dia membuat pernyataan memang sepotong-sepotong. Dan pengalaman itu dia tuduhkan kepada orang lain, yaitu Acong Latif yang memberikan bukti potongan video kepada polisi. Tapi nyatanya Acong Latif tidak begitu. Yang menjadi bukti Acong Latif bukan potongan video, tetapi linknya secara utuh. Dengan link itu berarti video utuhnya bisa dibuka. Dan polisi bisa menilai secara objektif apakah pernyataan itu bermasalah secara hukum atau tidak. Berikut ini pernyataan Acong Latif. Salah fokus nih Firdaus. Jadi saya ini seolah-olah sepertinya menurut dia mungkin saya melaporkan video, katanya dipotong-potong. Enggak. Barang buktinya itu bukan video. Kalau mau tahu, barang buktinya adalah link media sosial ataupun misalnya seperti channel-channel tertentu lah. Link itulah dan saudara Firdaus ini kan yang bicara di dalam itu. Tentunya kita ke teman-teman kepolisian atau ke kepolisian secara instansi menyampaikan ini, tolong ada ucapan yang begini, selidiki. Nah jadi begitulah, dua hal. Firdaus menganggap lawannya itu sembrono seperti dia. Tetapi Acong Latif tidak begitu. Acong Latif adalah pengacara yang detail. Dia tidak akan berbicara tanpa ada data-data yang valid dan kuat. Dia juga tidak akan berbicara dan membuat laporan sembarangan kepada polisi. Pasti sudah dipikir detail sebagai seorang pengacara. Tidak sembarangan bikin laporan, tidak sembarangan bikin pernyataan, dan tidak sembarangan bikin statement yang itu seperti yang dituduhkan oleh Firdaus Uwibowo.
Kita lihat saja siapakah dari dua pengacara ini nanti yang akan menang di pengadilan jika proses hukumnya masuk sampai ke pengadilan. Ya, kita tunggu saja. Apakah setelah selesai kasus ini akan menguap begitu saja dan laporan hanya akan menjadi laporan? Biasanya untuk Undang-Undang ITE ada proses mediasi. Setelah mediasi gagal, baru masuk ke pra-peradilan dan seterusnya. Menarik untuk kita tunggu sampai ada kasus baru yang menutup kasus ini.